Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 September 2022, saya menghadiri Basar Inovasi Pendidikan tahun 2022. Basar ini merupakan media atau ajang ya untuk menyalurkan dan mengembangkan kreativitas kepala sekolah maupun guru. Kreativitas dalam rangka mengembangkan berbagai produk-produk kreatif, bisa berkenaan dengan media pembelajaran, media pendidikan, bisa berkenaan dengan teknologi pembelajaran, dan bisa berkenaan dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh sekolah tersebut untuk kemudian dicipta, dikreasi, dimodifikasi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk media penunjang dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran. Yang selanjutnya nanti diharapkan dengan pembelajaran yang semakin bermutu, maka output pendidikan kita diharapkan juga semakin bermutu. Program kreatif ini digalang itu ya, dipromotori langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini Kabid Dikmas Ibu Nuriatus Solehah MM. Dan program ini merupakan program kreatif yang perlu rasanya untuk terus dikembangkan, dilaksanakan secara rutin, karena ini merupakan wadah untuk terus memberikan motivasi ya, dan memberikan ruang untuk berinovasi ya, sehingga diharapkan dengan berbagai inovasi yang dihasilkan oleh kepala sekolah maupun guru-guru kreatif ini dimanapun berada, diharapkan sekali lagi di kelas-kelas di sekolah kita ini nanti tersedia berbagai ragam media pembelajaran kreatif itu yang dapat menciptakan proses pembelajaran yang semakin menarik ya, semakin bermutu dan semakin bermakna. Bagaimana proses sekaligus produk-produk kreatif dari SDN 3 Siliragung ini yang menyebutnya dengan inovasi mekar merata, yaitu meningkatkan kreativitas siswa melalui literasi digital. Bagaimana produknya? Mari kita ikuti. Mudah-mudahan video ini menginspirasi semua kepala sekolah, dewan guru kreatif dimanapun berada di seluruh Nusantara, untuk kemudian sekali lagi meningkatkan kreativitasnya di tempat tugasnya masing-masing, sehingga sekali lagi pendidikan di tempat tugas kita ini menjadi pendidikan yang bermutu dan bermakna. Demikian, kita ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti berbagai produk kreatif ya. SDN 3 Silir Agung sebagai inovator atau sekolah penjual ide begitu. Ini kita ikuti produknya apa saja. Kita lihat banyak pengunjung, dalam hal ini adalah kepala sekolah bersama guru-guru, duta dari sekolahnya masing-masing, untuk melihat berbagai produk kreatif ini. Untuk selanjutnya, produk kreatif ini diharapkan menginspirasi ya, menginspirasi para guru-guru dan kepala sekolah kreatif untuk kemudian setelah diamati ya, dan dimodifikasi itu ya, dikembangkan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, ini kita lihat semangat kepala sekolah dan guru-guru sebagai sekolah pembeli untuk menyimak ya, sekaligus mudah-mudahan nanti menginspirasi mereka untuk kemudian ya meng-ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Salah satu produk kreatif dari SDN 3 Siliragung adalah ulat literasi. Dikatakan ulat literasi karena berbagai produk siswa, ekspresi atau ekspresi daya mengarangnya ini, daya menulisnya, produk dari hasil digital ini diwujudkan dalam bentuk tulisan yang setelah diintegrasikan tulisan-tulisan tersebut dibentuk dengan model ini, dengan model gambar ulat. Maka kemudian ini kita sebut sebagai ulat literasi, karena di sini divisualisasikan gambar ulat yang mana bagian-bagian tubuhnya ini adalah produk-produk siswa yang ada di kelas ini.
Kebetulan ini kelas 2 ini ya, di kelas 2. Tulisan ini adalah hasil dari apa ya, semacam sinopsis, semacam intisari bacaan yang diperoleh dari aplikasi Keep in School itu ya, dari kegiatan literasi digital. Menarik sekali. Media ini di samping melengkapi sumber belajar yang sudah ada dalam bentuk buku-buku atau majalah atau gambar-gambar, pamflet dan seterusnya, ini merupakan produk kreatif yang nanti menjadi salah satu hiasan atau sumber belajar yang ada di kelas. Sehingga kelas kita nanti akan padat dengan berbagai media kreatif dari produk siswa, produk guru atau kombinasi berkolaborasi antara siswa bersama guru ya. Ini guru-guru kreatif semuanya menyimak, mudah-mudahan nanti mengembangkan hasil pengamatannya. Kemudian kita lanjut, di sini ada roda literasi. Nah, roda literasi ini dikatakan roda karena berputar ya. Dikatakan literasi karena di sini banyak produk kreatif dari anak-anak. Ini kebetulan produk kelas 1 ini ya. Produk kelas 1 yang kemudian dicipta menjadi sebuah roda literasi ya, roda literasi. Di sini banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan, anak-anak dapatkan dari roda literasi ini. Ini kita coba ini lebih dekat lagi. Ini ya, hasil literasi Tom, belajar kelola uang. Ini nih, ada ini Hari Tani Nasional. Hasil literasi Amora, hasil literasi Bumi ini ya, karya sederhana untuk manfaat luar biasa. Hasil literasi Resa ya, pohon beringin ya, tentang pohon beringin. Hasil literasi Dika ini ya, Dika menjaga kesehatan mata. Hasil literasi dari Dava tentang cita-cita. Hasil literasi dari Koko tentang cita-cita, hasil literasi dari Melani tentang kebun binatang, ini ya. Sehingga demikian banyak ini konsep-konsep menjaga kesehatan mata, karya sederhana untuk manfaat luar biasa, Hari Tani Nasional, mata ciptaan Tuhan, imunisasi, karya sederhana untuk manfaat luar biasa, floating house, ini ya, gerakan buah nasional, ini ya. Dan seterusnya, banyak konsep pengetahuan yang dapat dikembangkan sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa ya, dengan kreatif sehingga menjadi produk-produk kreatif yang sangat menarik. Nah, menariknya inilah yang kemudian menjadikan siswa untuk bersemangat mendatangi sudut-sudut tertentu ya di sekolah kita, sudut-sudut literasi seperti ini nih. Karena menarik, maka anak-anak akan lebih termotivasi untuk datang, melihat, menyimak, menganalisa, yang selanjutnya termotivasi untuk menciptakan produk serupa atau bisa lebih bagus lagi untuk kemudian dikembangkan menjadi sumber belajar yang bermanfaat ya, yang dapat membantu guru menyampaikan proses pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran, sekaligus membantu siswa mempermudah menerima, memahami materi yang disajikan, dikembangkan oleh guru. Kemudian kita langsung coba beralih ke sisi yang berbeda. Di sini ada diare literasi. Diare literasi ini produk anak-anak kelas 4 SDN 3 Siliragung. Ini di sini terpajang foto-foto siswa di kelas 4 SDN 3 Siliragung. Kita lihat ini ya. Ini ada Aji, ada Vivina, ada Alvino, ada Angelina, ada Atana, ada Ayu, ada Clarissa, ada Damar, ada Deril ya. Kemudian ada Tri, ada Rosid, ada Rehan, ada Naufal, ada Farid, ada Dirga, ada Novia, ada Lovia, ada Hadinia, ada Zikri. Masing-masing siswa ini semuanya berekspresi ya dengan tulisan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan pilihan materi mereka sendiri. Sehingga
karena materi ini sudah dipilih-pilih sendiri, dikembangkan sendiri, ditulis sendiri ya dengan kreativitas sendiri, maka anak-anak ini benar-benar tersalurkan itu ya. Jadi belajarnya benar-benar sesuai dengan nuraninya masing-masing, minatnya masing-masing, sehingga IKM implementasi kurikulum merdeka ini benar-benar sudah dapat direalisasikan ya. Karena anak-anak belajar ya dengan dukungan IT yang bagus, digital itu ya, sehingga berkembanglah literasi digital yang produknya kita saksikan seperti ini ya. Jadi konsep pembelajarannya sangat beragam sesuai dengan, sekali lagi sesuai dengan pilihan anak-anak, bakat minat anak-anak. Maka dihasilkan produk kreatif semacam ini, dan ini menjadi bagian dari sumber belajar yang bermanfaat ya. Kemudian kita lihat ke sisi yang lain, yaitu pohon literasi. Pohon literasi ini adalah berbagai konsep pengetahuan, produk karya siswa tentang berbagai pengetahuan yang kemudian produk tersebut ya ditulis di satu lembar kertas begitu dan ditempel di gambar pohon ya, sehingga kemudian disebut pohon literasi. Karena berbagai konsep pengetahuan ini ditempel di dalam gambar pohon, yang mana ini menjadi konsep pembelajaran yang dikembangkan dengan menarik itu ya. Pohon literasi. Kemudian ini papan literasi kelas 3. Papan literasi kelas 3. Ini kita lihat produk-produk kreatif dari siswa-siswi kelas 3 SDN 3 Siliragung ya. Ada mewarnai gambar ya, ada membuat cerita, gambar cerita ini ya. Ini ada yang membuat deskripsi gambar ini ya, dan seterusnya. Jadi banyak produk kreatif yang bisa dilahirkan oleh anak-anak di bawah bimbingan guru yang kreatif ini ya. Sehingga diharapkan dengan pengembangan media semacam ini, sekali lagi kegiatan literasi di sekolah dapat berkembang dengan optimal ya. Kita lihat sangat ramai kepala sekolah maupun guru-guru menyimak produk-produk kreatif ya dari sekolah penjual SDN 3 Siliragung. Ini kita lihat kepala sekolahnya Bu Nani Ermawati ya, SPD. Ini sedang berbincang-bincang dengan kepala sekolah yang lain yang insya Allah tertarik untuk kemudian insya Allah mengikuti, mengadopsi berbagai produk kreatif dari SDN 3 Siliragung. Kegiatan ini sangat bermanfaat, membuka wawasan bagi kepala sekolah lain, bagi guru lain dari sekolah lain ya, sehingga diharapkan dari kegiatan ini sekali lagi membangun semangat berkolaborasi ya, membangun semangat berinovasi ya, untuk dikembangkan di sekolahnya masing-masing ya. Mudah-mudahan program kreatif ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang dipromotori oleh Kabid Dikmas ini bisa terus berkelanjutan ya, sehingga pendidikan kita di Banyuwangi khususnya terus meningkat, semakin maju, bermutu dan bermakna ya. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, menginspirasi para guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kreativitasnya masing-masing di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi semua kepala sekolah, semua guru yang melihat video ini terinspirasi, termotivasi untuk action ya, berinovasi di tempat tugasnya masing-masing. Mudah-mudahan semua video ini bermanfaat. Terima kasih. Buku kurikulum 2006, 2013, ada PJJ, ada kurikulum merdeka, pemaparan materi inovasi pendidikan di event Basar Inovasi Pendidikan 2022. Kemudian untuk pemaparan ini disampaikan langsung oleh kepala sekolahnya sebagai inovator. Kita ikuti pemaparannya. Ada yang berbayar, ada yang free. Untuk yang download free itu nanti ada tulisannya Bapak Ibu di pojok kanan atas itu ada tulisannya free, itu bebas untuk di download. Kemudian untuk yang video latihan soal itu nanti bisa di download gratis kalau mempunyai kode KIBIN-nya. Nah, kebetulan saya sebagai duta aplikasi KIBIN ini mempunyai kode KIBIN.
untuk sekolah yang memutuskan berkolaborasi atau bisa disebut sebagai sekolah pembeli nanti akan dapat 1 kode NIP dari SD kami. Next, Bu Leli. Next. Nah, ini bentuk dari literasi digitalnya, yaitu berbentuk komik. Jadi tidak melulu bacaan dan tulisan saja yang dilihat, namun di sini berupa percakapan. Dari percakapan ini nanti satu anak, masing-masing anak bisa mengimplementasikan berbagai macam kreativitasnya. Bisa jadi gambar, bisa jadi majalah, bisa jadi di sana nanti ada di panggung SD 3 Basar Inovasi, bisa jadi pohon literasi, macam-macam sesuai kreativitas anak-anak. Misalkan, Bu, saya tidak mau menulis, tidak masalah, bisa bicara kan? Iya, jadi kita vlogkan saja. Nah, itu nanti dimasukkan ke YouTube, sudah masuk sosial media seperti itu. Kemudian ada yang saya nggak mau ngomong, Bu, malu, saya maunya nulis saja. Ada juga yang seperti itu. Boleh menulis, tapi menulisnya yang modern. Menulisnya gimana, Bu? Ya menulis menggunakan aplikasi. Nanti di situ dihiasi. Jadi aplikasinya menggunakan aplikasi Canva. Canva itu juga ada yang Canva pendidikan. Jadi mengaktifkan akun Belajar ID. Nanti di situ akan bebas menu atau elemen-elemen untuk mengedit aplikasi Canva-nya. Nanti bisa dilihat di panggung Basar Inovasi. Next. Nah, ini contohnya ke atas. Nah, ini contohnya anak-anak yang sudah memuat judul bacaan, nanti bisa dijadikan pohon literasinya. Ada yang memuat khusus amanat-amanat, pesan-pesan, bisa dibuat diari literasi. Ini nanti misal sudah terkumpul dalam 1 bulan, bisa juga dijilid untuk dicetak, bisa juga dijadikan buletin bulanan yang nanti bisa diupload di website sekolah masing-masing. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Rita? Oh, sudah. Nih, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu paparan dari kami, hanya sedikit. Monggo nanti kalau berminat bisa langsung menghubungi, kemudian mencetak surat MOU-nya. Kemudian untuk kita jadwalkan 3 bulan ke depan untuk pembinaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Sabtu tanggal 10 September 2022, SDN 3 Siliragung, Kecamatan Siliragung sebagai peserta Basar Inovasi Pendidikan tahun 2022 tengah mengikuti pembukaan melalui Zoom meeting, pembukaan Basar Inovasi Pendidikan tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan ini hadir Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru SDN 3 Siliragung dan pengurus komite, juga sekolah-sekolah lain, kepala sekolah beserta wakil dari guru sebagai sekolah pembeli, yaitu sebagai sekolah yang mengikuti, mengadopsi, dan memodifikasi produk kreatif dari SDN 3 Siliragung. Yang saat ini SDN 3 Siliragung mengetengahkan mekar merata, yaitu meningkatkan kreativitas siswa melalui literasi digital. Kita lihat saat ini tengah berlangsung pembukaan Basar Inovasi Pendidikan tahun 2022 yang dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Suratno MM.
buku kurikulum 2006, 2013, ada PJJ, ada kurikulum Merdeka, pemaparan materi di inovasi pendidikan di event Basar Inovasi Pendidikan 2022. Kemudian untuk Pemaparan ini disampaikan langsung oleh kepala sekolahnya sebagai inovator. Kita ikuti pemaparannya. Ada yang berbayar, ada yang free. Untuk yang download free itu nanti ada tulisannya Bapak Ibu di pojok kanan atas itu ada tulisannya free, itu bebas untuk di download. Kemudian untuk yang video latihan soal itu nanti bisa di-download gratis kalau mempunyai kode KIPIN-nya. Nah, kebetulan saya sebagai duta aplikasi KIPIN ini mempunyai kode KIPIN. Untuk sekolah yang memutuskan berkolaborasi atau bisa disebut sebagai sekolah pembeli, nanti akan dapat satu kode NIP dari SD kami. Next, Bu Leli. Next. Nah, ini bentuk dari literasi digitalnya, yaitu berbentuk komik. Jadi tidak melulu bacaan dan tulisan saja yang dilihat, namun di sini berupa percakapan. Dari percakapan ini nanti satu anak, masing-masing anak bisa mengimplementasikan berbagai macam kreativitasnya. Bisa jadi gambar, bisa jadi majalah, bisa jadi di sana nanti ada di panggung SD 3 Basar Inovasi, bisa jadi pohon literasi, macam-macam sesuai kreativitas anak-anak. Misalkan, Bu, saya tidak mau menulis, tidak masalah, bisa bicara kan? Iya, jadi kita vlogkan saja. Nah, itu nanti dimasukkan ke YouTube, sudah masuk sosial media seperti itu. Kemudian ada yang saya nggak mau ngomong, Bu, malu, saya maunya nulis saja. Ada juga yang seperti itu, boleh menulis, tapi menulisnya yang modern. Menulisnya gimana, Bu? Ya menulis menggunakan aplikasi. Nanti di situ dihiasi. Jadi aplikasinya menggunakan aplikasi Canva. Canva itu juga ada yang Canva pendidikan. Jadi mengaktifkan akun belajar ID, nanti di situ akan bebas menu atau elemen-elemen untuk mengedit aplikasi Canva-nya. Nanti bisa dilihat di panggung Basar Inovasi. Next. Nah, ini contohnya ke atas. Nah, ini contohnya anak-anak yang sudah memuat judul bacaan, nanti bisa dijadikan pohon literasinya. Ada yang memuat khusus amanat-amanat, pesan-pesan, bisa dibuat diari literasi. Ini nanti misal sudah terkumpul dalam 1 bulan, bisa juga dijilid untuk dicetak, bisa juga dijadikan buletin bulanan yang nanti bisa diupload di website sekolah masing-masing. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Rita? Oh, sudah. Nih, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu paparan dari kami, hanya sedikit. Monggo nanti kalau berminat bisa langsung menghubungi, kemudian mencetak surat MOU-nya. Kemudian untuk kita jadwalkan 3 bulan ke depan untuk pembinaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.